Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fawro TV dan pendengar radio dimanapun berada, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Dan salam semoga selalu curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya tanpa terkecuali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fawro TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio-radio anggota TVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, dan Radio Tuah FM Riau, dan Radio Amoeba Pangkal Pinang. Dan bagi pemirsa yang bertanya langsung, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan kita mohon maaf atas keterlambatan acara ini dimulai, dan semoga bisa dimaklumi. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala, beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikum Ustaz. Alhamdulillah bekhair. Kita harus jauhan Harus dikit. jauh Ustaz ya. Nah, mejanya kurang besar Kurang nih besar. jamaah. Kan katanya 2 meter Jauh Ustaz jaraknya. ya. Sahih. Ustaz, kita sudah terlambat nih Ustaz. Mungkin Nah, ringkas saja Ustaz ya, sahih. sekitar 45 menit lagi Ustaz ya. Mungkin Sahih. Ustaz, sebagai mukaddimah, tafadhal Ustaz, nasihat. Taibah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jal mengatakan di surah Ali Imran ayat 142. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sedangkan belum nampak di antara kalian ini siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang sabar. Artinya proses ketika seorang mau masuk surga, dia harus melewati ujian. Sehingga kelihatan tuh siapa yang lulus, siapa yang males, siapa yang nyontek, kelihatan. Ketika nggak ada ujian, kita nggak akan tahu siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh dan siapa yang males. Ketika ada bala nih COVID-19 membuat kelihatan ada yang bunuh diri karena nggak tahan. Bukan dianya terkena COVID-19, tapi keluarganya satu persatu meninggal dunia. Dia orang kaya, loncat dari gedung tinggi. Seorang dokter nih kena COVID-19, bunuh diri. Apa sebenarnya yang menimpamu? Ketika seorang hamba tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita tahu mukmin itu beda banget. Antum tahu orang beriman? Gimana Ustaz? Orang beriman tuh Nabi takjub. Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Jadi keimanan ini yang menyebabkan dia ditaruh di negeri manapun, diletakkan di kondisi bagaimanapun, dia tetap bisa survive di situ. Ketika dia dapat nikmat, kata Nabi SAW, dia bersyukur. Artinya nikmat itu tidak membuat dia melampaui batas, tidak membuat dia kemudian lupa, sombong ya, ujub, seakan-akan karena dia. Enggak, dia tahu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika dikasih bala kayak seperti ini jamaah, COVID-19, akan kelihatan nih siapa yang beriman, siapa yang nggak beriman.
Orang yang beriman akan sabar menghadapinya. Dan dia akan ingat, ternyata COVID-19 baru berapa bulan? 1 bulan kurang lebih. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. COVID-19 2019. Akhir di Indonesia, oke, di Indonesia. Baik, baru 2 bulan, 3 bulan. Kita nih senang di Indonesia bertahun-tahun, tapi kita lupa sama kenikmatan itu. Maka COVID-19 ini menjadi penyaring, disaring tuh. Siapa yang sabar? Engkau yang mungkin susah makan karena ribut sama keluarga. Kita nih konsultasi keluarga nih. Kadang-kala gara-gara COVID-19, Ustaz, suami anak gak kerja, suami anak itu. Ada yang istri yang mengatakan, ya Ustaz, anak takut suami anak kerja, pulang ke rumah anak takut, lebih baik tinggal di hotel aja. Karena dia takut suaminya kena. Allahu Akbar. Tapi yang jelas, perjalanan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla harus melewatin seperti yang kita rasakan sekarang. Barakallah. Masalah jazakallah khairan atas nasihatnya. Baik. Ayakumullah. Kita mulai saja Ustaz menjawab pertanyaan. Pertanyaan masuk dari saudara Vera Ustaz. Ini berkaitan dengan COVID-19 juga Ustaz. Pertanyaan mendesak kayaknya Ustaz. Dari Riau. Bismillah, kakek kami usia kira-kira 94 tahun. Hari ini sedang sakarat wallahu alam. Kami merantau di Pekanbaru. Sekiranya beliau wafat, bolehkah kami pulang kampung ke Sumbar dalam masa fitnah sekarang ini? Ada telepon masuk nih. Kita angkat ini sekarat. Pertanyaannya kapan tuh? Pekan lalu sekarat mungkin udah meninggal dia. Allah yarhamuh. Kita angkat Nah, ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama Bapak siapa di mana? Pak Sulaiman di Kuningan, Jawa Barat. Ya, silakan Bapak di Kuningan Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz Syafiq Basalama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Lalu diberi kesehatan. Allahumma amin. Saya mau tanya Pak Ustadz nih, Siap. masalah ini saya bagaimana caranya menghadapi istri yang rewel dan cerewet, ngeyel nih Pak Ustadz. Bapak nemu di mana tuh istri? mau cara menghadapinya tuh Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Siap. Cukup Bapak? Ya cukup. Ya, terima Ini kasih. mau nyambung dengan istri boleh Pak Ustadz? Boleh. Oh ya nih. Silakan. Istri mau tanya nih, bapaknya tanya tentang istri yang cerewet, istri tanya tentang bapak yang Konsultasi gimana. ini, Ustaz, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu. Ibu Iya, ada habis suami sayanya sama Pak, sebetulnya suami sayanya yang kalau di suruh sholat suka susah tuh, kalau dikasih tahu yang benar bilangnya sayanya cerewet. Masya Allah. Nah, Terus saya bilang kalau jadi suami atau ayah harus memberikan contoh yang baik buat anaknya. Anaknya udah mau bangun pagi sholat, bapaknya nggak sholat, telat Ya. bapaknya. malah bilangnya rubes katanya. Iya, ya, mungkin dah tergambarkan saja pertanyaan saya ya. Siap. Nah, Siap. Ya, tapi Bu, tapi nggak berantem kan Nggak berantem. sama suami? Pernah, Oh, tapi sayanya ngalah Pak. Alhamdulillah, bagus lah. Istri yang mengalah yang bagus. Ya. Taib, Terima barakallahu fiik. kasih Bapak dan Ibu di Kuningan Barat ya. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Ustaz. Ini mantep banget nih, Mantep banget, karena pertanyaannya kita dengar dari Kedua kedua belah pihak pihak saja, gitu. Insya Jadi kalau tadi Ana dengar cuma dari suami, Iya, iya. Ana itu akan kasih nasihat Bela. istri gitu ya, engkau nggak boleh cerewet gini. Tapi sekarang ketahuan Ketahuan. cerewetnya itu Ada- karena apa? ada hal Karena saja. ada sebab. Ada sebab. Ya, yang pertama buat seorang suami, tugas suami itu bukan hanya menjadi mesin pencari uang, bukan hanya mencukupi kebutuhan keluarga, tapi ada yang lebih dari itu. Apa? Menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Kenapa? Karena dia pemimpin. Dia nahkoda. Nahkoda itu bukan orang biasa. Kalau kita lihat kapten di sebuah kapal laut ya, itu bukan orang biasa. Dia orang yang punya keahlian. Dia orang yang menentukan
Apa yang harus dilakukan? Ketika kaptennya ini nggak benar, yang dia bawa itu mungkin ada barang-barang orang, ada ABK di sana atau ada penumpang, itu bisa tenggelam ketika dia salah menentukan kebijakan. Maka tugas seorang suami hendaklah menjadi pemimpin, berikan contoh yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, warrajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan seorang laki-laki itu pemimpin di rumah tangganya. Dia bakal ditanya. Kalau tadi bapak bertanya, punya istri yang cerewet, mungkin punya anak-anak yang nggak sholat, mungkin macam-macam, akan ditanya. Bapaknya ditanya, apa yang kau lakukan? Ketika memiliki istri yang tidak sholat, apa yang kau kerjakan? Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang suami mendapatkan istri yang cerewet, hendaklah dia tahu perempuan itu diciptakan bengkok. Tapi dalam kebengkokan perempuan itu ada kebahagiaan untuk dirimu. Perempuan itu memang kosakatanya lebih banyak daripada laki-laki. Antum tahu perempuan tuh? Gimana, Ustaz? Lakinya ngomong 2 kata, perempuan bisa udah 10 kata, bisa 20 kata. Memang dia diciptakan seperti itu gitu. Maka bapak sabar menghadapi istri, apalagi kalau istri cerewet untuk kebaikan. Hanya saja nasihat anak kepada seorang istri, hendaklah dia tetap meletakkan suaminya di posisinya sebagai komandan. Sehingga cara dia ngasih tahu suaminya, cara dia menegur suaminya dengan bahasa-bahasa yang lebih sopan, ya. Karena tetap dia suami, jangan sampai di depan anak-anak, ya. Tetap istri itu harus menanamkan di anak-anaknya, ini bapakmu, dia pemimpin, bapak tuh kerja capek buat kalian gitu. Di kekurangannya diperbaikin bapaknya, tapi tetap menanamkan anak-anak supaya menghargai dan menghormati orang tuanya. Kalau tadi istri mendapatin suami mungkin ya susah sholatnya dibangunin umpamanya, ya mau tidak mau sabar, karena memang sholat ini rukun Islam yang kedua yang sudah mulai ditanamkan ke anak-anak sebelum mereka wajib sholat. Anak itu belum wajib sholat sudah disuruh sholat, pada umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat seperti itu. Maka buat sang istri tadi tetap berusaha memperbaiki suami dengan cara dan etika yang baik, ya. Tidak perlu teriak-teriak, mungkin bangunin suami sambil bikinin kopi ya yang aromanya Masya Allah, bilang, "Mas, ini kopinya udah siap nih." Suami minum kopi, tidur lagi. Capek lagi istri. Enggak, tapi mas, sholat mas, anak-anak kesian. Jadi bahasanya bahasa mengharap. Soalnya kalau bahasa seperti mengguruin, laki-laki kadang-kadang nggak suka. Antum kalau diguruin, antum udah nikah? Belum. Ya, kita susah gini. Ini pemandu konsultasi keluarga masih bujangan antum. Doakan segera, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, itu saja jawaban saya masalah. Jazakallah khairan, Ustaz. Doakan juga lah, Ustaz. Mudah-mudahan lah. Ya, Antum COVID-19 ini COVID-19 ini kayaknya momentum untuk nikah. Dari telepon yang masuk, Ustaz. Masya Allah. Nah, Demikian yang bertanya, fadal. semoga bisa dipahami. Dan dari telepon yang masuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dengan Ibu Lis di Papua ini, Pak Oh, Ustaz. Papua. Ibu yang dulu itu, Ustaz. Yang anaknya di Malang itu. Iya, sepertinya Waduh, itu. takut. Ya, Bukan. mau cari jodoh Oh, tayyib. Ya, silakan Ibu. dari mantu. Pak Ustaz, Ya, saya mau nanya ini. Halo? iya, Ya, silakan silakan Ibu. Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, gini Pak Ustaz, saya itu tiap hari itu kan khawatir ya, toh. Karena kan ini dengan munculnya COVID ini kan di Papua juga sudah banyak yang meninggal ini. Nah, yang kedua, saya bu anak kan ada di Surabaya dan Malang, suami di sini. Jadi apa yang harus saya amalkan, doa apa gitu Pak Ustaz? Karena kan kami saya dokter, aku dokter, mantuku dokter. Jadi hari-hari berkecimpung dengan pasien terus, ketemu pasien terus Pak Ustaz. Khawatiran seorang ibu, jadi tiap hari saya rasanya kayak takut
ketakutan gitu, khawatir gitu loh Pak Ustadz. Doanya apa Pak Ustadz yang harus makanya saya sih cuma bisa bilang selalu hati-hati nak, selalu hati-hati suamiku kalau periksa pasien, kira-kira ada apa, tanda-tanda apa, karena kan sekarang bukan hanya dengan gejala, sekarang orang tanpa gejala pun ternyata sudah positif begitu yang banyak. Jadi kan di sini begitu. Iya. Itu saja Pak. Siap, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ibu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Subhanallah ya. Iya, ini ibu punya anak dokter dua-duanya. Punya suami dokter. Allahu Akbar. Ya, ini menjadi sebuah momentum yang indah buat para medis, dokter, perawat lainnya untuk berjuang. Dan pada hari ini engkau harus lebih tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Harus yakin bahwasanya yang dapat menyembuhkan dirimu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi pasiennya sembuh, dokternya mati. Udah terjadi yang seperti itu. Maka apa yang perlu dilakukan seorang muslim? Selain jaga diri, jaga zikrullah. Jadi sampaikan kepada suaminya, kepada anaknya, ketika keluar rumah, baca doa keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Titipkan anaknya, suaminya sama Allah Azza wa Jalla. Suruh baca doa juga suami dan anak-anaknya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an adlima au udlama, an ajhala au yujhala alayya. Baca tuh doa. Minta perlindungan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Diyakini berangkat nih APD belum tentu jaminan nggak terkena. Orang sekarang sibuk APD. Oke, datengin APD. Tapi apakah orang yang pakai APD jaminan dia akan selamat dari COVID-19? Enggak. Tapi itu upaya Pak Ustadz. Nah, berarti hati tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian suruh baca juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang melelahkan. Ini a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa, dan kesengsaraan yang menimpaku, jangan sampai ditimpa kesengsaraan dan takdir yang buruk. Dan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari gembiranya musuh-musuh karena musibah yang menimpa kita. Jadi itu doa, ajarkan kepada suaminya, selain zikir pagi dan petang untuk dibaca. Setelah itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah sudah menvonis mati. Kita nih, anak sama antum ini hanya mayat yang sedang menyelesaikan tugasnya. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayit. Kita ini udah divonis mati, sudah ada teken kontrak mati, di stempel, set. Antum bakal mati, tanggal sekian mati. Wa innahum mayyitun. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semuanya bakal mati. Kita hanya menunggu. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Jibril alaihissalam, silahkan kau hidup semaumu, tapi kau harus tahu engkau sudah divonis mati. Ya, dalam penantian kita hendaknya banyak-banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan atas nasihatnya, atas jawabannya juga. Semoga yang bertanya bisa memahami. Dari telepon yang masuk kita sapa lagi Ustaz ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa di mana? Bapak Erwin di Lampung. Ya, silakan Pak Erwin di Lampung pertanyaannya. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngomong sama Ustaz nih. Ahlan wa sahlan. Kita ini cuma jarak jauh ngomongnya. Iya. Sering nonton di TV tapi jarang ngomong. Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya Bapak. Ustaz, Ya. saya ini kurang lebih baru setahun hijrah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi karena mungkin ada doa dari orang tua juga yang selalu menyuruh saya untuk tinggalkan 5 waktu kan. Terus apa ya, dari orang tua itu selalu mengajarkan agama dan setelah saya tahu agama Islam mendalam saya gimana Ustaz ya, di lingkungan ini masih ada acara tahlil gitu loh Ustaz, tahlilan. Nah, sedangkan saya membaca kitab di Arba'in An-Nawawi itu nomor 5 itu hadisnya soal amalan yang ditolak. Ada ajaran kami maka amalannya tertolak. Jadi panduan saya itu Ustaz, Terus yang jadi pertanyaan apa nih? Nah, setelah saya tahu-tahu begini, saya cerita lah sama orang tua Ustaz. Ini nggak ada loh, ini nggak ada acara seperti ini nggak ada. Tapi orang tua malah kaget Ustaz. Ini aliran apa lagi anaknya ini? Itu Ustaz. Cukup itu aja Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Tak nasihatnya mungkin Ustaz, pencerahannya. Nah. Ya, terima kasih Bapak yang ada di Pak Erwin di Lampung. Silakan Ustaz. Iya. Subhanallah ya. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan kita yang belajar Islam semakin dalam. Ada pandangan para orientalis. Jadi orang Islam tuh kalau mendalamin Islam bahaya. Karena nanti jadi radikal dia. Mereka berpandangan bahwasanya muslim-muslim yang kemudian menjadi radikal, kemudian teroris, itu karena belajar Islam dalam. Ini pandangan yang keliru. Kenapa dikatakan keliru? Ketika seorang muslim belajar Islam lebih dalam, dia akan menjadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu yang dia ikutin ini adalah rahmatan lil alamin, yang diutus kasih sayang untuk alam semesta ini. Mereka yang belajar Islam sepotong-potong itu yang mungkin akan menyimpang karena nggak lengkap dia belajar Islam. Hanya saja kadangkala ketika kita belajar Islam dalam, kita jadi tahu, oh ternyata ini amalan Nabi tidak mengamalkannya, Nabi tidak mengajarkannya. Ana rasakan ketika Ana pulang dari pesantren ya, di akhir tahun pulang dari pesantren, ada yang membingungkan orang tua anaknya pulang pakai jenggot, sholat ke masjid. Apaan ini? Ikut aliran apa? Kebingungan orang tua. Maka tugas seorang anak adalah memahamkan agama dengan cara yang lembut kepada orang tua. Caranya gimana? Sampaikan proses penguburan jenazah yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sesuai dengan Rasulullah SAW. Nabi itu emangnya nggak pernah ngurusin jenazah. Nabi itu yang ngajarin kita gimana ngurus jenazah. Beliau ditinggal mati oleh istrinya Khadijah. Ditinggal mati oleh anak beliau, oleh putrinya. Kemudian para sahabat Nabi ditinggal mati oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kota Madinah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia? Apa sih yang dikerjakan oleh Abu Bakar? Apa sih yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab? Oleh putrinya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan Fatimah ketika ayahnya meninggal dunia? Kemudian apa yang dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika putri Nabi meninggal dunia?
6 bulan kira-kira setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal putri Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa yang dikerjakan mereka? Maka tugas kita adalah mendekatkan sunnah kepada masyarakat, mendekatkan sunnah kepada orang tua kita. Inilah yang dilakukan. Jadi ketika antum tidak mengikuti ritual itu yang dilakukan masyarakat, tapi antum peduli dengan yang sunnah. Apa sih sunnahnya? Ketika ada tetangga yang meninggal dunia, kita takziah, kita ikut menguburkan jenazahnya, kita ikut mensolatinya, kita punya rezeki, kita berbagi makanan sama mereka. Artinya kita berusaha untuk meringankan beban mereka, bukan malah jadi beban buat mereka. Doakan mereka. Mungkin kita tidak ikut ritual mereka, tapi bukan berarti engkau tidak mendoakan mereka. Mereka tetap saudara kita. Kita datang mengucapkan takziah kepada mereka, kita punya rezeki, kita kirimkan kepada mereka, bikin mereka merasakan indahnya sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan dengan vonis bid'ah. Masyarakat nggak siap karena dia nggak tahu mana sih yang sunnah. Dia berpikir ini baik gitu loh. Orang aku baca ini baca itu, kenapa dilarang? Kan orang berpikir seperti itu. Cuma kita perlu perlahan-lahan mengingatkan ini loh yang sunnah. Kalau engkau menganggap ini baik, ini loh yang lebih baik. Kenapa kita tidak melakukan yang dilakukan oleh Nabi SAW? Jadi mungkin perlu bahasa yang indah buat orang tua. Karena terus terang banyak masyarakat yang nggak paham dengan sunnah. Kadangkala akhlak kita, perilaku kita gampang-gampang menvonis kepada mereka yang tidak mengerti dengan vonis-vonis yang berat ya. Itu yang menyebabkan kadangkala mereka akhirnya jauh dari sunnah. Maka kenalkan sunnah kepada mereka. Insya Allah yang tidak sunnah ditinggalkan sama mereka. Tapi kalau kita melarang yang tidak sunnah sebelum menjelaskan yang sunnah, mereka jadi kebingungan gitu. Ada yang sampai mengatakan, oh ini orang kalau mati ini kayak kucing aja, bungkus dibuang sudah gitu. Nggak didoain, nggak dia apa. Ini loh sunnahnya Nabi SAW. Jadi mereka mengatakan, ya Allah indah banget ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Bapak Erwin di Lampung, semoga bisa dipahami atas jawabannya. Ada telepon yang masuk lagi, saat kita sapa dulu. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama Ibu siapa di mana? Dengan Umu Fahmi Talib dari Kerawang. Ya, silakan Umu Fahmi di Kerawang. Umu Fahmi dari Kerawang. Ya, silakan Ahlan wa sahlan. Nah, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pak Ustaz, afwan mau tanya nih. Siap. Dengan Umu Fahmi dari Kerawang, Jawa Barat. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, volume televisinya dikecilkan Ibu ya, cukup dengarkan via telepon saja. Iya. Pak Ustadz, gimana, boleh nggak kalau saya berdoa untuk anak di luar, bukan pakai bahasa Arab, maksudnya bukan doa dari Al-Quran, dengan bahasa Indonesia waktu sujud? Nah, cukup Ibu? Cukup Anaknya Ibu? Doang yang doain, suaminya nggak didoain. Doain semuanya. Semuanya, Nah, barakallahu fiik. Ya, cukup. Terima kasih Ibu Umu Fahmi di Doa Kerawang. untuk suami, doa untuk anak, tapi waktu sujud dengan bahasa Indonesia, di luar bahasa Arab, maksud saya begitu. Nah. Hukumnya boleh apa enggak gitu? Nah, siap. Ya. Terima kasih Umu Fahmi di Kerawang. Silakan. Masya Allah. Nah, ya kalau bicara doa, semakin banyak kita berdoa, itu semakin menunjukkan kita itu hamba Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya kita ini nggak akan bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Cuma yang jadi pertanyaan Ummu Fahmi ini adalah doa dengan bahasa, dengan selain bahasa Al-Quran, dengan selain bahasa Arab yang dibaca ketika sujud. Kan ketika sujud itu Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Karena itu termasuk tempat mustajab. Yang dianjurkan adalah membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Minta kebaikan dunia, akhirat. Baca Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus baca Allahumma inni as'alukal huda wa tuqal afaf wal ghina.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa-doa yang seharusnya kita baca. Tapi kalau nggak bisa, memang ada permintaan khusus yang memang tadi dikatakan ana mau minta sesuatu buat anak ana mau minta sesuatu buat suami ana nggak bisa bahasa Arabnya gitu, apa boleh bahasa Indonesia? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian melarang tetap harus dengan bahasa Arab, tapi sebagian lainnya memperbolehkan untuk mereka yang nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa dipaksain mereka. Bukan merubah bacaan sholat dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bukan. Tapi dia membaca doa dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau dia merubah Subhana Rabbiyal A'la dengan bahasa Indonesia nggak boleh. Tapi kalau dia membaca doa memohon kepada Allah dengan bahasa Indonesia, insya Allah pendapat yang lebih kuat yang membolehkan hal itu. Karena tidak semua orang bisa bahasa Arab. Sedangkan diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Maka silahkan berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa apapun. Asalkan doanya doa yang baik. Dan bukan di hati ya, diucapkan dengan lisan. Kalau sesuatu yang terbetik di hati belum diminta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau memang nanti ketemu sama ustadz yang mengatakan nggak boleh, betul memang ada pendapat yang mengatakan nggak boleh. Lebih baik kita dengan bahasa Arab untuk keluar dari perselisihan yang terjadi. Tapi kalau nggak mampu, anak nggak bisa menghafal, nggak bisa ustadz, terus meminta sama bahasa Indonesia, silahkan. Dan ada waktu-waktu lain juga yang bisa kita berdoa dengan bahasa apapun di antara adzan dan qomat, sepertiga malam akhir ya, minta sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan telepon yang masuk lagi, kita sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Sama hamba Allah di Sulawesi Tengah. Ya, silakan hamba Allah di Sulawesi Tengah. Saya ini ada berantakan keluarga, suami ini tidak mau dicerai dan dia tidak mau menceraikan, sudah dia meninggalkan di rumah, tidak memberikan nafkah semuanya lahir dan batin mulai dari tahun 2012. Allahu Akbar. Sampai sekarang ini bagaimana solusinya? Ibu yang sudah ibu lakukan apa? Saya lakukan, saya minta cerai, tidak bisa, soalnya dia tetap tidak mau dicerai. Dia tinggal satu rumah sama ibu? Tidak ada satu rumah. Dia sekarang katanya di Palu atau di Kalimantan, pokoknya dia itu tidak pernah jujur kalau di. Jadi udah nggak balik ke rumah? Tidak balik ke rumah. Sejak 2012? 2012. Allahu Akbar. Iya, ibu kan seharusnya mengajukan gugat cerai ke pengadilan langsung. Nggak ada urusan sama suami. Menggugat cerai tapi suami tidak bisa, cuma sulit begitu loh. Nggak ada masalah. Artinya seorang wanita memang tidak bisa melepas dirinya sendiri. Tapi ibu bisa berangkat ke pengadilan, menceritakan kasusnya, mengajukan, nanti suami akan dipanggil. Memang sebelum diputuskan perceraian itu biasanya pengadilan akan memanggil pihak suami, tapi biasanya kalau suami nggak hadir dalam panggilan yang pertama, kedua, ketiga, hakim yang akan memutuskan cerai. Jadi tidak harus suami meridhoin perceraian tersebut. Ibu sudah ke pengadilan? Sudah ke pengadilan tapi tidak bisa. Kata pengadilan nggak bisa, kenapa? Tidak bisanya soalnya suami tidak mau dicerai. Bukan, iya memang. Kita tidak ada surat nikah. Zaman dulu tidak dikasih surat nikah. Oh, nggak ada surat nikah. Kalau nggak ada surat nikah, ibu berangkat ke KUA. Ibu berangkat ke KUA, ceritakan kondisinya. Jadi mereka insya Allah akan membantu ibu untuk menjatuhkan cerai suami, untuk gugat cerai suami. Ini kalau malam begitu bangun sebelum sholat tahajud jam 10, melihat ceramah-ceramah di fatwa dia nih, saya sampai menangis sendiri. Subhanallah.
Makanya tadi ibu kayaknya harus berangkat ke KUA, nanti minta arahan kepada mereka, ceritakan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Karena dalam posisi seperti ini kita punya hakim di sini, punya penguasa yang mereka lah yang punya hak untuk, walaupun nggak ada surat cerai, walaupun nggak ada surat nikah, tapi mereka pun tetap bisa menjatuhkan cerai tersebut apabila suaminya tidak mau dipanggil, tidak mau menceraikan. Insya Allah bisa itu ibu. Ibu bismillah datang ke KUA, minta arahannya nanti gimana. Karena mereka tetap yang menjadi pihak, yang menjadi rujukan kita dalam masalah seperti ini ibu. Saya kalau umpama minta cerai kan saya sudah pernah dihajar sampai mata itu keluar darah, menggumpal begitu tuh. Itu enggak dosa, enggak anda gimana tuh Pak? Saya umpama menggugat saya sendiri, dia enggak mau dicerai. Enggak ada masalah. Artinya enggak harus dengan keinginan suami. Kalau suami melakukan kezaliman, itu enggak harus dengan keinginan suami. Tinggal tadi ada pihak yang harus kita berangkat ke sana. Mereka insya Allah yang memutuskan urusan tersebut. Ibu yang bersabar dan semoga Allah berikan solusi buat ibu. Barakallahu fikum. Terima kasih ibu ya, semoga Allah mudahkan urusan ibu. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bisa dipahami oleh penanya. Tapi Ustaz, kita bacakan soal ini, soal dari media sosial Ustaz, dari Miftah di Pekanbaru Ustaz. Nah. Apakah anak perempuan di luar nikah mendapat waris dari ayah yang sudah meninggal Ustaz? Fadhil Ustaz. Ya. Kita tahu pendapat jumhur ulama berpendapat bahwasanya anak di luar nikah itu tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Walaupun ada pendapat ulama lain di kalangan Hanabilah seperti Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, apabila sang ayah meyakini itu anak dia, maka dia bisa menisbatkan anak itu kepada dirinya, sehingga hukum-hukum yang berkaitan dengan anaknya berlaku, dia dapat warisan, dia jadi walinya. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan nggak bisa, dia bukan anaknya, nasabnya kepada ibunya, sehingga dia tidak mendapatkan warisan, ayahnya juga nggak bisa menjadi wali. Menjadi wali kalau dia seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi soal Ustaz, ada yang masuk dari saudara hamba Allah di Tasikmalaya Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang mendukung anaknya berpacaran? Sudah saya nasihati tapi masih dilakukan, terkadang jadi pikiran ke saya melihat perilaku orang tua. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, subhanallah jamaah. Faqidus syai' la yu'tih. Itu sebuah peribahasa Arab yang mengatakan orang yang tidak punya sesuatu, gimana dia bisa memberi? Dia tidak akan memberi. Jadi orang tua yang tidak memiliki ilmu tentang agama ini, tidak memiliki keimanan kepada hukum-hukum Allah Azza wa Jal, maka nggak mungkin dia bisa melarang anaknya melakukan pacaran. Bahkan mungkin orang tua mengatakan, biasa, ini di masyarakat orang pacaran, orang apa, itu satu hal yang lumrah, nggak perlu dilarang-larang seperti itu. Bahkan mungkin orang tuanya pun menikah karena pacaran. Terus apa tugas anak? Yang pertama kita tahu untuk para bapak ini juga, Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh. Duduk berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya itu nggak boleh. Memandang wanita itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Membuka aurat dilarang. Ini bukan berzina, ini jalan menuju ke perzinahan, semuanya ditutup. Kok orang tua yang diperintahkan untuk menyelamatkan anaknya dari api neraka malah menyeret anaknya untuk masuk neraka, mendekatkan dia kepada perzinaan. Tugas seorang anak ketika melihat ayahnya seperti itu adalah menasihati ayahnya dengan cara yang baik lagi. Bicara keimanan sama ayah. Bicara nanti jodoh. Kemudian bicara bagaimana Islam ketika ingin rumah tangga ini diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Supaya rezekinya barokah, supaya rumah tangganya jadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu yang disampaikan.
Artinya bahasa yang digunakan anak adalah bahasa yang indah, yang positif lah. Tapi kadang-kala orang tua menanggapi negatif. Kau harus sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada bapaknya, diusir akhirnya sama bapaknya, diusir, dicaci maki sama bapak. Itu hal yang wajar gitu. Jadi ketika seorang anak menasihatin orang tuanya dengan cara yang baik, jadi intinya caranya yang baik. Santun, sopan, tidak terkesan mengguruin, juga waktunya tepat, kata-kata yang dipilih, kata-kata yang memang sudah dipersiapkan sama dia. Kalau kiranya dia nggak bisa ngomong, tulis surat, nggak masalah. Karena ada orang kalau ngomong sama bapaknya, udah nggak usah, bapak lebih tahu dari kamu. Kan nggak pernah tersampaikan pesan tersebut. Maka mungkin caranya tulis surat, sampaikan kepada ayah. Sekali tulis surat, mungkin tetap nggak berubah sambil didoakan orang tuanya. Dan tugas kita ingat hanya menyampaikan. Tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Wa ma anta alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Engkau nggak bisa maksa mereka. Engkau hanya memberikan peringatan. Berikan kepada mereka peringatan. Dan insya Allah bermanfaat buat orang yang takut gitu ya. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Masih ada pertanyaan mesti kita jawab, Ustaz? Nah. Salah ya, kita angkat dulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Dari Filiana di situ Bondo. Ya, silakan Filiana di situ Bondo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Ini ana mau tanya Ustaz, kecilkan. Apakah doa ana ini benar Ustaz? Allahumma adahinil birofikil Allahumma adahinil jannah firdaus birofikil a'la wa ummi wa abi Ustaz. Apakah doa ini benar dengan bahasa Arab? Kalau salah tolong dibenarkan Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma adkhilni al-jannah birrafiqil a'la bi ummi wa abi. Bi ummi wa abi. Allahu a'lam ya. Kalau dia mengatakan Allahumma adkhilni al-jannah wa abi wa ummi, itu udah cukup sebenarnya. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia, beliau kan mengatakan Allahumma birrafiqil a'la, Allahumma birrafiqil a'la. Artinya kan Nabi memang dikasih pilihan antara hidup di dunia atau beliau bergabung dengan ar-rafiqul a'la. Beliau memilih untuk bergabung dengan ar-rafiqul a'la, malaikat-malaikat, para nabi yang telah meninggal dunia. Jadi ketika berdoa mungkin Allahu a'lam ya. Ana rasa cukup dengan mengatakan Allahumma adkhilnil jannah wa abi wa ummi. Atau ma'a abi wa ummi. Atau dia mengatakan Allahumma adkhilnil firdaus al-a'la. Surga yang paling tinggi dengan ayahnya, dengan ibunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan itu merupakan pertanyaan terakhir pada kesempatan ini Ustaz. Masya Allah, tanpa terasa Ustaz ya. Nah, 1 jam kurang Ustaz ya. Telat. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas waktunya, atas ilmunya, semoga bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, kita mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa kita jawab atau telepon yang belum bisa kita angkat. Semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya, dan terima kasih atas radio yang telah merilai acara kita ini. Dan pada pemirsa semua, terus ikuti acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk informasi kegiatan Dewan Fatwa atau Fatwa TV bisa Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup yang panjang.